Halo Sobat Bola sekalian, ada banyak jenis persiapan prakompetisi yang harus dilakukan oleh setiap klub sepak bola. Yang paling menarik untuk diikuti perkembangannya tentu kita sepakat, pastinya aktivitas transfer pemain. Tapi, kalau kita lihat dari segi urgensi yang paling penting, ternyata ada persiapan yang nggak kalah penting dibanding transfer pemain. Apa itu? Itu adalah latihan pramusim. Ini penting banget buat dilakuin karena PR-nya cukup besar, mulai dari pengembalian fisik yang pasti udah menurun karena liburan, pemahaman ulang taktik kalau pelatihnya baru, penyatuan chemistry kalau pemainnya baru, dan lain hal sebagainya. Makanya latihan pramusim ini memang jadi kunci dari seberapa baik start yang dilakukan oleh klub tersebut. Kalau startnya baik, maka ada kemungkinan untuk perjalanan mereka dalam musim tersebut bisa baik juga. Nah, menariknya, ada salah dua klub Bayern Super League yang sama-sama punya rencana besar dalam melakukan latihan pramusim kali ini. Yang rencana ini gak biasa, rencana ini memang benar-benar luar biasa karena dua klub ini sama-sama punya niat buat ngelakuin latihan alias training camp ke luar negeri. Wow. Maka pertanyaannya, klub apa yang dimaksud, negara apa yang jadi tujuan klub tersebut, dan kenapa mereka harus latihan sampai ke luar negeri? Kenapa harus jauh-jauh gitu loh? Kenapa nggak di dalam negeri aja? Semua bakal kita bahas di sini. Karena ini jadi rencana besar dan sifatnya penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir biar paham sama informasinya. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi sesuai judul atau thumbnail yang kalian baca, bahwa klub yang bakal kita bahas sekarang adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Emang dua klub ini sering banget bersaing, Pak. Gak cuma di dalam lapangan, kemarin dalam hal transfer, sekarang persaingan itu terjadi lagi di persiapan latihan pramusim. Jadi, yang perlu kita pahami, memang dua klub ini adalah dua klub yang punya ambisi paling besar di musim depan. Kalau Persib udah gak perlu dipertanyakan lagi. Sebenarnya yang besar dari Persib bukan ambisinya, melainkan levelnya. Karena ambisi dan level itu kan beda ya Pak. Ambisi itu kan keinginan, hasrat, atau nafsu yang kuat buat meraih sesuatu. Nah, Persib secara nafsu mungkin gak sebesar Persija. Apalagi dengan mereka yang udah juara 3 kali beruntun. Bukan berarti mereka musim depan gak akan ngejar gelar juara. Tapi kalau buat Persib, ibaratnya gelar juara Super League itu udah jadi hal yang biasa. Ibarat udah jadi rutinitas yang sangat realistis untuk mereka dapatkan. Maka dari itu, lebih tepat kalau kita sebut Persib sebagai klub yang punya level tinggi. Karena kehebatan yang dilakukan Persib di Liga Indonesia saat ini, ataupun nanti, bukan karena ambisinya yang besar, tapi memang karena levelnya yang udah ada di tingkatan yang sangat tinggi dibanding klub Super League lainnya. Sedangkan Persija, disclaimer bukan maksud gua untuk mengecilkan posisi Persija, tapi memang kita di sini bicara fakta. Bahwa saat ini situasinya memang Persija kan gak ada di posisi yang setinggi Persib. Terakhir kali mereka juara di tahun 2018, itu 8 tahun yang lalu. Terus dari segi persaingan dalam 3 musim terakhir mereka juga gak pernah menang lawan Persib. Maka dikarenakan levelnya yang belum tinggi, tentu Persija butuh yang namanya ambisi supaya bisa mencapai tingkatan atau level yang saat ini belum mereka capai, yaitu gelar juara Super League. Maka pada dasarnya, faktor fundamental yang jadi pemicu persiapan keras Persib dan Persija itu sangat berbeda. Persib persiapannya tinggi atau keras karena levelnya yang memang udah tinggi, sedangkan Persija persiapannya tinggi karena ambisi mereka yang besar. Dan karena persiapan yang mereka lakukan ada di tingkatan yang sama-sama tinggi, maka implementasi persiapan yang mereka lakukan juga kurang lebih ada persamaan. Nah, implementasi kedua klub tersebut sekarang bakal diwujudkan di salah satu instrumen persiapan kompetisi yang namanya latihan pramusim. Seperti yang tadi kita bilang, ini jadi persiapan yang sifatnya sangat penting karena bakal sangat menentukan start bahkan kiprah klub tersebut sepanjang musim yang dijalaninya. Dan uniknya, latihan pramusim Persib maupun Persija dikabarkan bakal dilaksanakan di luar negeri. Bagi Persib tentu ini bukan hal yang pertama kalinya dilakukan oleh mereka, karena di musim kemarin mereka udah lebih dulu ngelakuin training camp di luar negeri, tepatnya di Thailand. Sedangkan Persija musim kemarin juga sebenarnya sempat ada wacana untuk training camp di luar negeri. Kalau nggak salah musim kemarin itu rencananya di Belanda. Tapi entah kenapa rencana training camp Persija di Belanda tersebut ternyata malah batal. Nah, di musim ini, kedua tim lagi-lagi punya niat yang sama. Kenapa sih Bang, kok latihan doang harus jauh-jauh ke luar negeri? Emang ada manfaatnya ya? Kan sama aja latihan. Jelas manfaatnya ada dan sangat terasa.
Bahkan manfaat tersebut udah dibuktikan langsung sama Persib Bandung. Karena rencana yang sekarang Persib bakal training camp di luar negeri itu memang diungkapkan langsung sama Pak Aditya Putra Herawan. Dia bilang bahwa berdasarkan experience mereka di musim kemarin yang melakukan training camp di Thailand, itu manfaatnya memang sangat terasa. Khususnya buat skuad Persib yang waktu itu diisi oleh sebagian besar pemain baru, manfaatnya sangat terasa mulai dari penyatuan chemistry. Walaupun memang di awal musim sebenarnya chemistry squad Persib belum benar-benar terjalin, tapi bisa kita bayangkan kalau Persib gak ngelakuin training camp di luar negeri gimana hasilnya. Yang training camp aja mereka masih butuh penyesuaian, gimana yang enggak? Tentunya startnya bakal lebih jauh lagi. Kenapa ini berdampak terhadap penyatuan chemistry? Karena nantinya para pemain bakal melakukan aktivitas 24 jam bareng-bareng. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ditambah karena ini di negara orang, maka tentu ada banyak tantangan yang dijalani selama di sana. Dan tantangan tersebut tentunya dilakukan secara bersama-sama. Sehingga memang dampaknya sangat berpengaruh terhadap chemistry antar pemain. Kemudian dari segi latihan juga bisa lebih fokus karena fokus mereka di sana cuma latihan, gak ada distraksi yang mereka alami, waktu juga lebih banyak, alhasil latihannya bisa lebih maksimal. Dalam satu hari mungkin mereka bisa ngelakuin 2-3 sesi latihan, baik itu latihan fisik, latihan taktik, dan lain hal sebagainya. Bahkan didukung juga dengan fasilitas yang bagus. Karena nggak mungkin dong mereka latihan di negara yang fasilitas sepak bolanya lebih buruk daripada Indonesia. Pastinya lebih baik. Maka dengan semua hal tersebut, outputnya jelas. Yaitu hasil dari latihan tersebut harusnya bisa jauh lebih maksimal. Kemudian, yang gak kalah pentingnya lagi adalah mereka juga ada kesempatan buat sparring lawan klub lokal yang ada di negara tersebut. Karena pastinya negara yang mereka kunjungi idealnya adalah negara dengan kualitas sepak bolanya yang ada di atas Indonesia. Maka dengan begitu, ketika mereka memilih lawan buat sparring, ada kemungkinan untuk lawan yang dihadapinya punya level yang lebih tinggi. Sehingga itu jelas bisa jadi pengalaman serta pelajaran yang sangat berharga dan bisa meningkatkan kualitas yang mereka miliki. Jadi memang karena manfaat serta dampaknya yang sangat besar, Persib merasa bahwa sangat menguntungkan jika mereka di pramusim sekarang melakukan hal yang sama. Karena walaupun dari segi biaya jelas gak murah, mereka harus keluar uang yang banyak. Tapi menurut Persib, investasi yang mereka lakukan itu sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Karena kita bisa lihat sendiri, Persib berhasil dapat gelar juara Super League, berhasil melangkah lebih jauh di Asia, itu prestasi yang sangat luar biasa loh. Karena capaian tersebut diraih dengan skuad Persib yang di awal musim benar-benar dirombak total. Dan capaian ini tentu berdampak pada valuasi keuntungan mereka yang benar-benar besar. Keuntungan yang mereka dapatkan itu bukan cuma hadiah juara, bukan cuma uang partisipasi kompetisi Asia, bukan cuma bonus yang kalau di total mungkin ada sekitar 20 atau 30-an miliar rupiah. Gak cuma itu. Itu bisa dibilang sebagai keuntungan kecilnya aja, karena dengan prestasi yang mereka dapatkan, mereka juga bisa punya keuntungan dari segi valuasi komersial, artinya nilai brand dalam bentuk kerjasama yang dilakukan Persib, baik dengan sponsor, investor, itu nilainya bisa naik berkali-kali lipat. Bahkan gak menutup kemungkinan juga, prestasi tersebut bisa membuka peluang kerjasama yang sifatnya lebih besar, yang hal ini dampaknya memang gak langsung terasa sekarang, karena dampaknya terjadi secara berkepanjangan, tapi dengan valuasi keuntungan yang bisa lebih menjanjikan. Sedangkan Persija, alasan mereka ngelakuin training camp di luar negeri juga jelas, yaitu supaya bisa menyaingi Persib Bandung. Kalau untuk dampak yang mereka dapatkan kurang lebih sama kayak penjelasan yang tadi udah kita bahas, tapi outputnya agak sedikit berbeda. Khususnya output untuk jangka pendek. Gak dipungkiri bahwa output jangka pendek yang mereka pasang saat ini adalah agar bisa menyaingi bahkan mematahkan dominasi Persib. Karena memang di situ kunci awalnya. Kalau mereka udah bisa menyaingi apalagi mematahkan dominasi Persib, baru di situ mereka bisa membuka potensi dampak jangka panjang seperti yang tadi kita bahas buat Persib. Kalaupun belum bisa mematahkan dominasinya, setidaknya menyaingi aja dulu. Finish di posisi runner-up, karena kabarnya jatah Asia buat musim 2027-2028, Indonesia itu kan bakal bisa ngirim 2 wakil kan buat kompetisi ACL2. Nah, setidaknya, walaupun di Liga gak jadi juara, tapi dengan keikutsertaan mereka di kompetisi Asia, apalagi ACL2, jelas itu bisa jadi modal tambahan untuk mereka nantinya membuka peluang ataupun kesempatan lainnya. Dan per video ini dibuat, kita sebenarnya belum dapat info yang pasti terkait rencana Persib dan Persija mau training camp di negara mana. Kalau Persib katanya ada kemungkinan di Thailand lagi, atau bisa jadi juga di negara yang lain. Ya, nantinya kalau kita dapat informasi yang pasti, kita tentu bakal bahas sama-sama lagi di sini.
Jadi itu penjelasan terkait rencana besar Persib dan Persija di momen pramusim kali ini. Semoga rencana serta hasilnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Kira-kira negara mana ya yang cocok buat destinasi mereka training camp? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!